raja yang sekarang, beliau mempunyai 35 putra putri. Garwo, selir, tapi mohon maaf, tidak punya permaisuri, 6. Kemudian kakek beliau, yaitu Pakubono 10, putra putri 60, 40 garwa selir. Titisan ini. Lah menika nyun sewu. Gagah kados kaping sedoso. Sinten Kanjeng? Saged dipirsani. Yang seperti Sinuwun Pakubono 10 sinten Kanjeng? Oh gitu Kanjeng. Saya sering ikuti beritanya beliau. Monggo pertanyaan Kanjeng. Nah ini Ibu ya, saya lanjut ya, mohon izin. Bojone piro tok? Dalem? Ya tenan. Nek awet bojone piro? Kanjeng. Ingkang dikromo, ingkang kagungan garwa. Ali, Pak. Jadi kalau dulu Islamnya di mana, Pak? Waktu Islam. Dari Demak ini. Demak dong. Ini udah Islam ya? Iya, sudah Islam. Terus anu siapa? Ustadznya siapa? Anu sing Islam siapa? Kalau ustadznya atau gurunya itu rata-rata berasal dari Kaliyoso. Ye. Loh, bukan Sunan Kalijogo. Apa tuh? Yang sebelumnya ye Kanjeng. Termasuk ini kan dulu para wali juga kita meneruskan ye. Kanjeng Sunan Kalijogo seperti nanti di museum kita juga bisa melihat maketnya Masjid Demak. Sedene sing wis salat rajin sing anu sapa? Pakubono 4. Empat. Ya, beliau juga ini Bu mempunyai guru dari Kaliyoso. Sebenarnya juga banyak Kanjeng dari Kaliyoso. Dalam Pakubono 4 ini beliau juga selain 4, 9. Beliau juga seperti beliau tampil di mimbar Masjid Agung waktu itu. Beliau juga memberikan khutbah. Sampai beliau, mohon maaf, dulu pernah juga diusir oleh Belanda karena beliau menerapkan Islam. garis Islam. Abad 17 itu ya. Istrinya berapa sih ini? Ini aku tanya. Kalau istrinya Nyun Sewu Kanjeng dalam betul apal, tapi rata-rata mesti lebih dari 5. Dulu lah. Ye. Nah beliau Pakubono 4 ini mempunyai putra Pakubono 5, Pakubono 7, Pakubono 8. Kemudian Pakubono 6 beliau mempunyai putra menjadi Pakubono 9. Nanti untuk lebih jelas bisa kita terangkan wonten museum kali wonten keraton kali Lenggang Kanjeng. Lenggah wonten bangsal Pradonggo. Monggo. Nah menika Mas Kadi ugi, Mas Pur, menika kanca-kanca pemandu ugi. Nek sing selir-selir sing isih urip anu lho, Pak. Dalam Selir-selir sing terakhir isih urip anu. ingkang yang ke-12 dalam mesti jajak benar kok. Ibu-ibu Gusti Pangeran Sugeng. Mohon izin Ibu, yang nanti yang pakai sandal dicopot nggih Mas. Monggo Ibu langsung nggih. Topinya juga mohon izin dilepas. Wah Kanjeng kincling ini. Ada juga. Bukan. Kanjeng Jani nyuwun ngapunten topinya. Iki di mana sih? Mereka kalau lebet, mereka masuk di pemandu, ada pemandu. Nah itu kan, lah ini keratonnya kan di sini Pak. Monggo Kanjeng. Kanjeng kincling ini. Kebetulan kami Kanjeng. Wah, karo Kanjeng kincling seneni lho. Ini digunakan sebagai tempat untuk melihat pemandangan kota, sebagai tempat waktu itu melihat posisi di mana Belanda berada, untuk menentukan hari atau tanggal pada awal bulan puasa, dan
kepercayaan di keraton sebagai tempat pertemuan raja Sro Kidul. dengan Kanjeng Ratu Kidul. Wah, monggo Kanjeng kalian jangan wonten mriki. Nampak enggak ya? Tapi bagaimana pertemuannya Nyolidin dalam berteman ngertos. Apa ya ini ya? Kanjeng lenggah wonten mriki dalem lanjut kita. Kemudian Ibu, untuk raja yang bertahta sekarang, beliau Pakubono 13, beliau merupakan putra dari Pakubono 12. Pakubono 12, beliau tadi seorang raja yang pertama kali menyatakan mendukung berdirinya Republik Indonesia 1 September tahun 45, dan Pakubono 12, beliau raja yang paling lama bertahta di Keraton Surakarta. Sejak tahun 45 sampai 2004 beliau surut atau meninggal dunia usia 80 tahun, didampingi tadi 35 putra putri dengan 6 garwa. Pakubono 12 romonipun Gusti Puger, Gusti Badriyo, Gusti Mutia, menika satu kandung 6. Cuma 6. Nggih. Kalah. Namanya siapa saja Kanjeng? Asmanipun Pujaningrum, Kanjeng Raden Ayu Pujaningrum, Rogasmara, kemudian Pradapaningrum dan sebagainya. Loh, yang 456? Kemudian untuk raja yang sekarang, sebelum beliau menjadi raja, pada waktu beliau lahir, Asmo. Asmo itu nama. Gusti Raden Mas Suryo Partono. Dan setelah dewasa, beliau menjadi pangeran. Namanya menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Oh, siap. 10 September tahun 2004 beliau dinobatkan menjadi raja. Dalam aturan ini mawon nyemplak. Bapak-bapak di dalam ingkang nyapu monggo katuran Kanjeng mriki. Kanca-kanca daturi mriki. Ingkang kanca mriki daturi mriki sedanten. Kalih Kanjeng. Beliau sangat dikenal abdi dalam. Monggo daturi mriki kabeh kayak Pak Dul niki kok sisan. Pak Dul. Karo Pak Tri. Karo niki Pak sapa kanca jenengan niku nggih? Saoke Kanjeng. Nggih macel lho. Pak Mas anu kae. Lagi kan mriki mangkan mriki. Mas apa kae? Nggih, yen izin Kanjeng lanjut. Jadi Ibu, sebelum beliau menjadi raja, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei 10 September tahun 2004 beliau dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono 13 Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo. Monggo Bu diulang. Sayyidin Panatagomo, beliau juga menghargai kepercayaan yang lainnya, tapi di keraton tetap beragama Islam. Kita melakukan berdoa, caos dahar, tirakat, tapi sekali lagi kita berdoanya tetap mintanya kepada Gusti Allah. Kemudian yang dipakai duduk Bapak menika namanya Bangsal Pradonggo. Bangsal Pradonggo ini digunakan sebagai tempat untuk membunyikan gamelan. Untuk abdi dalam membunyikan gamelan, kalau di keraton ada upacara. Upacaranya apa saja? Pada waktu Idul Fitri, pada waktu Maulid Nabi, pada waktu Idul Adha. Jadi upacara di keraton ini biasanya bersamaan dengan hari besar agama Islam. Ada upacara namanya grebek. Grebek sawal, grebek besar, grebek mulut, itu ada tumpeng yang besar, tingginya kurang lebih 3 meter. Satu pasang, Gunungang Jaler dan Gunungang Esri. Di bawah abdi dalam keraton, kemudian dikawal oleh para prajurit yang ikut kurang lebih 2000, dibawa ke Masjid Agung. Doa dipimpin oleh ulama keraton. Setelah selesai, isi daripada gunungan tersebut
bisa diambil. Kemudian pada waktu bulan Suro memperingati tahun baru Jawa, di keraton ada kira pusaka. Bapak kalau mau ikut monggo, jalan kaki 8 km. Mulai jam 12 malam. Intinya kita berdoa kepada Gusti Allah biar keraton kalau sekarang termasuk bangsa Indonesia diberi ketenangan, kedamaian, murah sandang, murah pangan, murah rezeki. Di halaman keraton ini ada pohon sawo kecil. Ini Cek. buahnya sudah berbuah ini Bu. Kecik Manilo. Sawo itu sarwo. Kecik itu becik. Oh gitu. Jadi kita tanam pohon sawo kecik, kita selalu berharap kehidupan sarwo becik, tentram ayem, murah sandang, murah pangan, murah rezeki seperti Kanjeng. Kali kalau Kanjeng tambangnya murah jodoh. Alhamdulillah, amin. Tambah lagi. Mboten. Kok beliau Kanjeng tuh Kanjeng siapa? Lah, Nah, kalau beliau sering ke sini, Ji. saya ngikuti konco-konco Ji. kan para aku dulu tahun 2002 Pak. Udah punya gelar. Paku Bono 12 ya kan. Waktu kan saya udah dilantik apa namanya? Pak Panjenengan apa? Kanjeng Pangeran. Ke apa? Apa namanya? Abdi Jumenengan, dalam. Jumenengan. Jumenengan. Waktu beliau acara sebelum Jumenengan ada acara wisudan. Itu saya dapat. Jadi Kanjeng ini juga disumpah ugo agawemu. KRT ya dulu. KRT. Jadi apa yang beliau sebagai abdi dalam untuk selalu nguri-nguri budaya, khususnya budaya Keraton Surakarta. Beliau selalu berpartisipasi. Waktu itu sinuwun berapa beliau? Kalau 2002 berarti Sinuwun Paku Bono yang ke-12. Iya betul 12. Beliau Paku Bono 4, Paku Bono 12 surut atau meninggal dunia kan tahun 2004. Paling koboi itu ya. Dalam, Paling koboi dulu ya 12. tapi beliau sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Langsung menyatakan mendukung berdirinya Republik 1 September 45. Jogja 5 September. Lebih awal pun lebih awal. Waktu itu PB 12 perhiasannya sampai dijual untuk dukung berdirinya. Persenjataan yang dipunyai prajurit keraton diberikan ke pemerintah, mobil, pabrik, tanah, tembakau, sekarang 54 hektar luasnya keraton. Dari alun-alun, dari Geladak sampai Gapuro Gading. Kemudian untuk pasir, ini berasal dari pantai Parangkusumo dan ada tambang dari Gunung Merapi. Kepercayaan di keraton bagi Bapak Ibu yang tidak pakai sandal, semoga insya Allah rematiknya bisa bersih. Monggo, lanjut. Mulai kersake foto sari. Bapak abdi dalam ngaturaken sembah nuwun rumiyin kali Kanjeng. Kanjeng Gusti Bapak ngaturaken sembah nuwun. Aja mangku wanita 5. Nggih. Mudah jodoh. Insyaallah. Nggih. Doane mung tambah jodoh. Ya sik Pak, sing sanese pundi sing tugas biasane mriki mastri bareng sing gawe nganu kembang bareng. Oh nggih. Monggo. Kanjeng Kincling. Kalau itu namanya napa Kanjeng? Pundi? Niki bangunan rumah ini loh. Nah, yang ada di depan kita namanya Pendopo Sasono Sewoko Sasono untuk Sewoko. pasewakan. Pasewakan itu apa? Dulu di sini lho Pak anu. Ada Nggih. Jumenengannya di sini lho. Pak. Nggih, Jadi itu. waktu acara tinggalan dalam Jumenengan atau ulang tahun penobatan raja, waktu beliau Kanjeng itu eranya Paku Bono 12. Jadi pada waktu itu beliau miyos, raja miyos itu keluar diiringi oleh para abdi dalam putri yang memakai kemben sambil membawa pusaka. Kemudian raja duduk di kursi dampar kencang.